Bapak Uskup dan para Romo yang terkasih, pertama-tama saya haturkan terima kasih atas kesempatan yang baik yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana kita dapat menjaga kerukunan, persatuan, perdamaian dalam konteks cinta tanah air dan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Romo Heri, saya diminta untuk berbagi pengalaman dengan panduan-panduan pertanyaan yang sudah diberikan, dan saya akan mencoba memberikan jawaban. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, pembacaan saya terhadap situasi dan kondisi terkini terkait dengan dinamika perpolitikan, dialog, demokrasi, pemilu, berdasarkan pengalaman personal, hadir dalam konteks sinergis kebersamaan dengan para sahabat secara lintas agama. Pengalaman ini muncul dari refleksi singkat saya atas kebersamaan saya ketika saya 19 tahun bertugas di kota Semarang dan sekitarnya, juga 10 tahun menjadi wakil ketua dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, dan juga pelayanan saya di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang selama 11 tahun. Kecuali itu juga pengalaman ketika melayani di Komisi Keadilan, Perdamaian, serta Keutuhan Ciptaan Kevikepan Semarang kurang lebih 3 tahun, dan baru-baru ini pengalaman bertugas di Paroki Santa Maria Bunda Penasehat yang Baik di Wates, Kulon Progo. Dengan latar belakang pengalaman itu dan perjumpaan-perjumpaan secara lintas agama, beberapa hal bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan pertama tentang dinamika perpolitikan, demokrasi, dialog, termasuk juga bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut pemilu tahun 2024. Yang pertama, secara umum, saya mengalami bahwa dalam konteks perpolitikan, masyarakat kita tampak antusias menikmati buah kerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam mensejahterakan rakyat. Kendati ada kendala dan sejumlah catatan yang disampaikan oleh para pengamat politik, entah itu disampaikan dalam konteks yang baik, entah itu disampaikan dalam konteks yang kurang baik. Namun secara umum kita melihat betapa respons positif lebih dominan dibandingkan dengan catatan-catatan yang negatif. Yang kedua, terkait dengan itu, dinamika demokrasi kita berjalan baik meski terdapat letupan-letupan reaktif dan responsif terhadap kekuasaan. Masyarakat kita cerdas membaca dan menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan mereka memberikan sikap yang bijaksana sesuai dengan kearifan lokal kita sebagai bangsa dan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Mayoritas masyarakat kita sebetulnya lebih arif dan bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh provokasi kebencian dan dendam yang memecah belah warga masyarakat kita, terutama di tingkat akar rumput, sebagaimana yang saya alami
di banyak tempat hidup rukun dan damai dalam kerjasama itu jauh lebih diutamakan daripada pertikaian-pertikaian yang bermotif politis. Paling tidak dalam refleksi, sebagaimana juga pernah saya sampaikan, 4 tahun yang lalu, sehari sesudah Pilpres, ketika calon Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pada waktu itu, Rosi Silalahi dari Kompas TV mengundang kami untuk memberikan pencermatan atas situasi politik saat itu. Hadir pada kesempatan itu Romo Frans Manyis Suseno, Serikat Yesus, kita semua tahu. Kemudian Jaya Suprana, ada Kang Sobari, ada Radar Pancadahana, ada Mbak Yeni Wahid, ada Nur Hidayat Wahid, dan sejumlah tokoh lainnya yang mencoba untuk berefleksi atas keterbelahan secara sosial, politik menjelang Pilpres. Dan sehari sesudah Pilpres, kami diminta untuk bicara bagaimana situasi akar rumput yang sesungguhnya. Keterbelahan cebong dan kampret waktu itu cukup mencolok, terutama di dunia medsos, dan yang kemudian menjadi nyata di tingkat akar rumput di daerah-daerah tertentu. Namun kami memandang dan melihat bahwa secara umum sebetulnya masyarakat kita itu DNA-nya rukun. Letupan-letupan yang ada itu laksana debur ombak 5 tahunan yang kerap kali memberi warna situasi demokrasi dan sosial politik kita hanya pada saat menjelang pemilu. Dalam 4 tahun terakhir, suasana itu tidak lagi dominan. Kubu cebong kampret sebetulnya sudah mulai lemah, kendati pun ada terminologi kadrun dan non-kadrun, itu bisa menimpa siapa saja apapun agama dan kepercayaannya. Yang menarik adalah bahwa pasca Pilpres, Presiden Jokowi sebagai presiden terpilih pada waktu itu merangkul semua pihak, bahkan kubu-kubu yang tadinya saling berkompetisi dapat bersinergi di dalam kabinet yang disusun oleh Presiden Jokowi bersama wakilnya Pak Ma'ruf Amin, hingga kita semua tahu Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno itu bahkan mau masuk dalam sinergi kerjasama di kabinet pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Ini menjadi fenomena yang luar biasa istimewa bahwa dua kubu yang tadinya saling berhadapan-hadapan bisa bersinergi dalam kerjasama demi keutuhan negeri ini, demi keutuhan bangsa, dan demi terwujudnya kebaikan bersama. Ini satu fenomena yang oleh para ahli dipandang sebagai khas Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, hal yang seperti ini tidak terjadi. Ini menjadi modal dasar sosial dan realitas betapa cinta tanah air dan bangsa oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara politik dapat disinergikan untuk kebaikan bersama. Dan itu fakta yang terjadi dalam 4 tahun terakhir ini. Dalam refleksi dan permenungan saya, kenyataan itu menjadi modal dasar, modal sosial bagi kita semua untuk menyambut pemilu tahun 2024 nanti. Suasana panas bisa diredam melalui saling pengertian,
Poin penting yang dapat ditarik dari fakta itu adalah menghadapi situasi politik demokratisasi kita, tidak perlu orang ngotot-ngototan, bekenengan, apalagi dengan menggunakan kekerasan, baik secara verbal maupun dalam tindakan-tindakan yang aktual. Karena politik itu penuh dengan kepentingan, dan ketika pemimpin yang terpilih dapat mengelola kepentingan itu untuk kepentingan lebih luas bagi bangsa dan negara, tidak mustahil terjadi seperti fenomena yang 4 tahun terakhir ini kita lihat bersama. Pemilu menjadi dinamika pesta demokrasi yang dapat kita sambut dengan sukacita, dengan bahagia, yang menghargai perbedaan pilihan. Tidak perlu perbedaan pilihan lalu membuat kita yang berbeda menjadi saling bermusuhan. Kiranya kita semua sebagai imam dipanggil untuk memberikan pewartaan tentang hal ini, bahwa perbedaan pilihan tidak perlu membuat kita jatuh di dalam konflik dan permusuhan, tetapi saling menghargai, saling menghormati satu terhadap yang lain. Dengan cara itu, dinamika politik dan demokrasi kita lalui dengan santun dan bahagia, bukan dengan saling menyerang dan menjatuhkan. Selanjutnya dalam konteks dialog dan kerukunan dalam keberagaman, saya selalu percaya dan bersyukur bahwa DNA mayoritas masyarakat kita adalah DNA yang rukun dan damai. Masyarakat kita selalu mengedepankan kerukunan, perdamaian, dan persaudaraan. Dan ini menjadi modal sosial kita bersama. Di tingkat realitas akar rumput, provokasi yang membenturkan apalagi atas nama agama sebetulnya tidak laku. Itulah sebabnya setiap bentuk provokasi politik, kekuasaan, dan politisasi agama tidak laku dalam konteks kebangsaan kita di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, setiap letupan-letupan yang atas nama agama tertentu selalu tidak bisa memenangkan pertarungan politik yang lebih mengedepankan perdamaian dan persaudaraan. Dalam konteks itu, para imam tentu dipanggil untuk menghadirkan semangat Santo Fransiskus Assisi yang selalu berdoa agar kita menjadi pembawa damai. Sebagaimana pernah kita renungkan dalam konteks rekoleksi terdahulu, kita semua para imam dipanggil untuk menjadi duta-duta damai bagi umat yang kita layani maupun masyarakat yang hadir di sekitar pelayanan kita. Bapak Uskup dan para romo yang terkasih, bagaimana ajaran gereja tentang patriotisme? Pasti kita semua sudah memahaminya. Saya hanya ingin menyegarkan kembali apa yang kita sudah pahami bersama, dengan penekanan beberapa hal dalam perspektif yang selama ini saya hidupi. Yang pertama, acuan eklesial global tentang patriotisme dalam pengalaman saya tidak lain adalah konstitusi pastoral Gaudium et Spes. Gaudium et Spes sebagai satu dokumen pastoral menggambarkan peran gereja di tengah dunia modern, termasuk di dalamnya pengalaman-pengalaman dan perjuangan untuk mengembangkan semangat patriotisme. Tujuannya adalah menerjemahkan
doktrin ke pengarahan praktis dan memperhatikan dimensi spiritual kehidupan gereja menuju ke arah pertumbuhan kekudusan kita sebagai umat beriman, sebagai anggota-anggota gereja. Dan itu diperjuangkan dalam situasi yang konkret, yaitu dunia modern, termasuk dalam konteks kebangsaan. Gaudium et Spes artikel 1 dengan sangat jelas mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman ini, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan kita semua sebagai murid-murid Kristus. Dengan landasan itu, lalu kita memahami bahwa buah patriotisme tidak lain adalah kesejahteraan umum yang disampaikan dalam Gaudium et Spes artikel 26. Karena saling ketergantungan itu semakin meningkat dan lambat laun meluas ke seluruh dunia, maka kesejahteraan umum sekarang ini juga semakin bersifat universal dan oleh karena itu mencakup hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang menyangkut seluruh umat manusia. Bagi saya, Gaudium et Spes menjadi pendasaran penting dalam mengembangkan semangat patriotisme dan sikap patriotik dalam cinta tanah air dan bangsa kita, Indonesia. Selanjutnya kita bisa mengacu dokumen-dokumen mutakhir yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, antara lain ensiklik Laudato Si, dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani bersama Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb, dan juga ensiklik Fratelli Tutti. Dengan sangat tegas dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus mengajak kita untuk mencintai tanah, air, dan bumi sebagai rumah kita bersama, baik tanah air dalam arti sebagai alam ciptaan, maupun tanah air dalam konteks kebangsaan kita. Kalau di dalam Gaudium et Spes ditegaskan bahwa saling ketergantungan itu semakin meluas, ensiklik Laudato Si mengajarkan kepada kita ekologi integral, saling ketergantungan satu terhadap yang lain sebagai makhluk ciptaan Allah yang tinggal di bumi, rumah bersama. Dan kita dipanggil untuk merawat bumi, rumah kita bersama, tanpa diskriminasi. Itulah yang disebut dengan kesaling tergantungan ekologis dalam konteks perawatan bumi rumah bersama dan kepedulian kepada mereka yang ditinggalkan, yang biasanya menjadi korban krisis ekologi dan kerusakan lingkungan hidup. Paus mengundang semua orang bahkan untuk mengembangkan semangat cinta tanah air yang seperti itu dalam perspektif patriotisme yang heroik, yang berani, bahkan melawan setiap bentuk penyalahgunaan atas alam ini secara tidak bertanggung jawab. Hal yang sama ditegaskan kembali dalam konteks persaudaraan di dalam ensiklik Fratelli Tutti dan dokumen Abu Dhabi. Dua dokumen ini menegaskan pentingnya mengembangkan semangat persaudaraan semua orang, seraya terus menjunjung tinggi martabat kemanusiaan
sebagai citra Allah yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Itu acuan pertama secara eklesial global. Acuan dalam konteks Indonesia, kita semua tentu mengenal slogan yang disampaikan oleh Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% murid-murid Kristus, 100% Pancasilais, membela NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sangat jelas dalam konteks kita yang disampaikan oleh Monsinyur Albertus Sugio Pranoto dapat menjadi landasan kita mengembangkan dan mengajak semua orang memiliki semangat patriotisme dan sikap patriotik. Dari pengalaman sejarah gereja menunjukkan betapa Monsinyur Albertus Sugio Pranoto dalam menghayati 100% Katolik, 100% Indonesia diungkapkan melalui bela rasa yang nyata kepada pemerintah yang sah untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semangat persatuan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam semangat persatuan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Uskup dan para romo yang terkasih, terkait dengan cinta tanah air dalam terang iman Katolik dalam konteks pluralitas Indonesia, kita dapat mewujudkan dalam kehadiran yang nyata di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang selama ini sudah banyak terjadi dan dibuat oleh Bapak Uskup, para romo, dimanapun diutus dan bertugas di dalam karya pelayanan yang kontekstual. Beberapa hal dapat saya bagikan, saya sharingkan pada kesempatan ini. Yang pertama, syukur kepada Allah. Gereja Indonesia juga Keuskupan Agung Semarang selalu hadir dalam konteks pluralitas dengan mengedepankan semangat persaudaraan sejati dan menawarkan praksis peradaban kasih ekologis. Secara liturgis, penempatan semangat cinta tanah air dalam terang iman Katolik tampak jelas dalam perayaan Ekaristi dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ditempatkan sebagai hari raya. Praktik secara liturgis ini sangat bagus, ditopang dengan doa-doa, bahkan privasi khusus yang mengangkat kecintaan pada tanah air sebagai bagian dari doa syukur agung kita. Surat gembala yang disampaikan oleh Bapak Uskup dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia pun dapat kita tempatkan dalam konteks ini. Sapaan dan ajakan gembala utama kita kepada umat menginspirasi dan meneguhkan kita semua dalam mengembangkan cinta tanah air Indonesia. Yang kedua, yang kita hayati dalam terang iman Katolik ini pun sejalan dengan yang diajarkan dan dihayati oleh umat beragama dan kepercayaan lain di negeri ini. Saya ambil contoh dalam agama Islam misalnya, umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama, mereka mempunyai ungkapan yang sangat bagus dan perwujudan keislaman sebagai Islam rahmatan lil alamin. Semangat patriotik itu terungkap dalam seruan hubul waton minal iman. Cinta tanah
air adalah perwujudan dari iman. Ungkapan ini selama ini saya pandang setara dengan slogan yang diwariskan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Bahkan secara khusus sahabat-sahabat kita dari kalangan NU, Nahdlatul Ulama, mereka mempunyai satu lagu yang dibuat di era kolonialisme Belanda yang dibuat oleh Kiai Wahab Hasbullah yang berjudul Yalal Waton. Dalam tembang itu saya menyaksikan sendiri dan mengalami setiap kali bersama mereka menyanyikan lagu Yalal Waton itu dengan penuh semangat patriotisme, dengan sikap patriotik. Mereka begitu bersemangat menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka dalam banyak kesempatan perjumpaan dengan sahabat-sahabat yang beragama Islam, antara Katolik, NU, Muhammadiyah, dan umat beragama lain apapun agama dan kepercayaannya, nafas persaudaraan dan kebangsaan dalam semangat kerukunan itu dijamin dalam keberagaman seperti itu. Menjawab pertanyaan panduan nomor 3, bagaimana kita bisa membangun kerjasama lintas agama dalam cinta tanah air dan bangsa? Apa saja modelnya dan bahkan langkah-langkahnya seperti apa? Pertama-tama, saya ingin mengangkat pengalaman kita bersama. Saya yakin para Romo mempunyai pengalaman-pengalaman yang akan saya sebutkan ini, dan itu sangat bagus untuk terus-menerus dilakukan di tempat kita, dimanapun kita diutus. Yang pertama, dari pengalaman saya, dan sekali lagi saya yakin pengalaman yang sama juga menjadi pengalaman panjenengan semua. Sebagai imam kita memiliki modal dan potensi yang besar melalui kehadiran kita di tengah masyarakat. Kita mempunyai modal dan potensi yang besar untuk sekadar hadir di tengah masyarakat melalui dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, dan kabupaten, bahkan di tingkat provinsi. Pada umumnya, masyarakat dan para pemangku jabatan kemasyarakatan dan pemerintahan sangat apresiatif dan reseptif terhadap kehadiran kita dalam menerima dan menyambut kita sebagai imam dari gereja Katolik. Bagi saya itu merupakan modal dasar yang penting. Yang kedua, momentum kebangsaan seperti misalnya pada malam 17-an, kehadiran kita dalam tirakatan di tingkat RT atau RW atau kelurahan, kehadiran dan keikutsertaan kita dalam upacara bendera, entah itu di pagi hari, entah itu di sore hari saat aubade, entah itu di tingkat kecamatan, kota maupun kabupaten, itu sangat dihargai oleh mereka. Dan menurut hemat saya, dari pengalaman saya, ini merupakan satu kesempatan yang bagus untuk membangun kerjasama lintas agama dalam cinta tanah air dan bangsa. Ketiga, silaturahmi pada momentum hari besar keagamaan, khususnya saat Hari Raya Idul Fitri, menjadi momentum lintas agama dalam cinta kasih dan bangsa bersama umat Islam. Selama ini sudah banyak para Romo yang melakukannya, baik di tingkat paroki, di tingkat kevikepan, bahkan
bersama Bapak Uskup dan sahabat-sahabat lintas agama. Hal yang sama dapat dilakukan dalam konteks hari raya agama-agama lainnya. Saya selalu ditimbali dalam konteks Waisaan dan juga Asada di Candi Borobudur oleh Bante Panyavaro di Taman Lumbini di Candi Borobudur. Setiap tahun saya diundang untuk ikut di dalam peristiwa tersebut. Yang keempat, kerjasama lintas agama dalam cinta tanah air dan bangsa dapat pula kita lakukan bersama umat dan masyarakat menggunakan media seni dan budaya, sebagaimana sudah banyak terjadi di banyak tempat. Salah satu unggulan yang selama ini menjadi perhatian kita adalah FKT yang dibuat di Kulon Progo, Festival Kesenian Tradisional. Ini menjadi model dan langkah untuk membangun kerjasama lintas agama dan cinta tanah air serta bangsa kita. Pengalaman ini menginspirasi saya dan juga banyak teman-teman lain. Itulah yang kemudian menjadi salah satu warna ketika Komisi HAK Keuskupan Agung Semarang menyelenggarakan Kongres Persaudaraan Sejati yang pertama pada tahun 2014 dan juga kerjasama bersama berbagai pihak dari komisi-komisi lain dalam rangka Serawung Orang Muda Lintas Agama Keuskupan Agung Semarang di tahun 2018. Yang kelima, kerjasama lintas agama dalam cinta tanah air dan bangsa dapat kita upayakan pula dalam rangka perawatan bumi, rumah bersama, sebagaimana diajarkan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Ada momentum-momentum yang dapat kita lakukan, bahkan bersama dengan umat beragama lain, untuk menandai Pekan Laudato Si pada bulan Mei dan Season of Creation pada bulan September dan Oktober. Pada umumnya, ajakan-ajakan untuk gerakan perawatan bumi rumah bersama secara lintas agama disambut baik oleh sahabat-sahabat kita. Yang keenam, ini sebetulnya sudah banyak dilakukan di banyak tempat, di banyak paroki, yaitu kerjasama lintas agama dalam cinta tanah air dan bangsa yang kita lakukan pada momentum hari ulang tahun paroki. Pada hari ulang tahun paroki kita bisa mengundang masyarakat sekitar dipimpin oleh seorang mudin, diselenggarakan kendurenan, tasyakuran, ya, syukuran atas ulang tahun paroki, melibatkan masyarakat sekitar gereja kita. Syukur kepada Allah bahwa hal-hal ini sudah banyak terjadi di banyak tempat, dan ini bagian dari satu model dan langkah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mengungkapkan dan mewujudkan cinta tanah air dan bangsa. Bapak Uskup dan para romo yang terkasih, yang terpenting dari semua itu adalah kita melakukan praksis terbaik dalam cinta tanah air dan bangsa, sekecil apapun yang kita buat, menjadi berkat untuk umat dan untuk masyarakat. Demikian yang bisa saya bagikan di dalam sharing ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk kekurangan dan keterbatasan yang ada. Terima kasih. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam